berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam Renungan Rohani pada malam hari ini. Mari sebelum kita memulaikan renungan kita, saya ajak sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, memulai renungan kita. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh ada lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Biar firman Tuhan tertanam dalam hati kami sehingga firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih kami siap mendengarkan renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, malam hari ini masih ada dalam satu judul yang saya angkat tentang The Voice. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20. Kita akan baca ayat ini, Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Sekali lagi saya baca, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Puji Tuhan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ayat ini kalau kita baca, saya ingin mengangkat tentang suara Tuhan yang dalam ayat yang kita baca ini mengandung kuasa. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, di dalamnya ada satu kuasa yang sanggup menyembuhkan. Dalam ayat yang kita baca ini adalah ayat tentang ketika firman Tuhan disampaikan, maka disembuhkan umat-umat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya ada kuasa kesembuhan yang dapat kita terima ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Tetapi di bagian lain di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Saya ajak kita perhatikan bukan hanya kuasa kesembuhan saja yang ada ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tapi saya ajak kita lihat mulai dari Yohanes 11 ayat 25, 26, lalu kita lompat pada 40 dan ayat yang ke-43. Kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita lompat pada ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat yang ke-43, dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ada hal yang perlu kita perhatikan ketika Tuhan memperdengarkan suara Tuhan. Dalam ayat-ayat yang kita baca di sini ada satu kejadian yang dicatat dalam Alkitab ini Tuhan nantikan. Kenapa? Karena ketika Lazarus itu sakit, Tuhan tidak langsung datang untuk menyembuhkan Lazarus. Seperti ayat yang tadi kita baca, di ayat yang pertama dikatakan disampaikan firman-Nya lalu disembuhkannya mereka. Tetapi dalam bagian ini, ayat ini menyatakan bahwa ketika
Tuhan Yesus tahu bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan membiarkan beberapa hari itu lewat sehingga dikatakan Lazarus itu sampai sudah meninggal. Tetapi ketika dia sudah meninggal, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan Yesus datang ke tempat itu untuk berjumpa dengan Maria dan Marta. Dan tadi ayat-ayat yang kita baca itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Marta yang terlebih dahulu lalu kepada Maria. Tetapi apa yang ingin kita lihat pada ayat-ayat ini adalah ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, bukan hanya suara Tuhan bukan hanya dapat menyembuhkan, tetapi ayat ini mencatat suara Tuhan dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Yang mungkin di pandangan manusia, di pandangan Marta sudah percuma Tuhan datang. Di pandangan Maria mungkin dia katakan sudah percuma Tuhan datang. Untuk apa lagi Tuhan datang karena saudaraku sudah meninggal. Tetapi ayat ini mengatakan suara Tuhan itu diperdengarkan untuk membangkitkan Lazarus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya. Bahwa di dalam suara Tuhan, di dalam firman Tuhan ada kuasa saudara. Dan ayat yang ingin saya sampaikan juga pada malam hari ini terdapat di dalam Kejadian. Kejadian 18, kita lihat satu kisah lagi yang Alkitab catat. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saudara, kita baca sama-sama ayat ini untuk kita sama-sama perhatikannya ayat ini. Kejadian 18 ayat 12 dikatakan, jadi tertawalah Sara dalam hatinya katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Lalu kita baca pada ayat Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, saudara, ini kisah tentang ketika Tuhan menyampaikan suaranya, Tuhan berfirman kepada Abraham, lalu dikatakan Sarah itu tertawa dalam hatinya karena dia mungkin berpikir mana mungkin sudah berumur begini masih bisa untuk melahirkan seorang anak. Bahkan di dalam ayat yang kita baca tadi dalam Kejadian 17 ayat 17 bukan hanya Sarah yang tertawa, tetapi Abraham pun dia tertawa dalam hatinya karena mungkin wah, mana bisa ya sudah berumur seperti ini bisa mempunyai keturunan seorang anak seperti yang firman Tuhan sampaikan, yang Tuhan perdengarkan kepada Abraham. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa di dalam suara Tuhan itu ada kuasa yang seperti pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi itu hanya dengan berfirman, hanya dengan berkata-kata, tetapi mengandung kuasa yang dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan hal ini yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Sehingga ketika Tuhan berfirman yang mungkin mandul, tetapi Tuhan bisa sanggup mengerjakan yang mustahil bagi manusia. Ya, hal-hal yang mustahil tetapi itu menjadi mungkin bagi Allah. Tuhan sanggup kerjakan lewat dia memperdengarkan suaranya. Tetapi ada yang perlu kita perhatikan ketika Tuhan memperdengarkan suara Tuhan ya. Dari ayat-ayat yang dari awal saya dan saudara baca sampai pada ayat yang tadi barusan kita baca, ada yang penting Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Saya mau ajak kita belajar dari kehidupan Abraham. Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sebab
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini yang perlu kita ketahui di dalam suara Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan suaranya, ada kuasa yang mengikuti perkataan dari Tuhan. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah ketika disampaikan firman-Nya, disampaikan suaranya bagi saya dan saudara. Kita perlu memiliki iman di dalam hati saya dan saudara. Sehingga sekalipun ayat ini mengatakan tidak ada dasar untuk kita bisa berharap, sudah mungkin tidak mungkin. Mungkin kita berpikir ini tidak mungkin bagi kita terjadi. Ya, tidak mungkin ini bisa terlewati atau apapun yang sedang kita hadapi, masalah, persoalan, sakit, penyakit. Apapun yang sedang terjadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin kita berpikir sudah tidak mungkin. Tetapi kalau kita mendengar suara Tuhan dengan memiliki iman, sekalipun tidak ada dasar untuk kita berharap, tetapi iman saya dan saudara, lewat kita mendengarkan suara Tuhan ini sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak perpanjang renungan firman Tuhan, tetapi yang menjadi perhatian saya dan saudara adalah apapun masalah yang saya dan saudara hadapi, apapun problema, sakit, penyakit, ya, mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biar itu jadi iman dalam kehidupan saya dan saudara, dalam hati saya dan saudara. Sehingga sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa betapa Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, suara Tuhan penuh dengan kuasa. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan, mengikuti renungan ini, biar kuasa Tuhan juga menjangkau mereka, kuasa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka juga menikmati lawatan jamahan Tuhan. Sehingga mereka dapat berkata, Tuhan Allah adalah Allah yang tidak dapat dibatasi dengan apapun juga, tetapi Allah yang penuh dengan kuasa, sanggup melakukan perkara yang ajaib. Sehingga banyak menjadi kesaksian bagi umat-umat Tuhan, nama Tuhan dipuji permuliakan. Terima kasih buat malam hari ini, kami sudah terima renungan firman-Mu, dan kami naikkan doa kami malam hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesyanim, bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.